Nah, yang akan kita bahas pada sesi ini adalah membahas mengenai cloud computing pada posisinya sebagai cyber physical system. Nah, jadi ini sebagai core teknologi dari cyber physical system. Nah, kenapa itu penting? Nah, nanti kita akan bahasnya. Nah, dalam konteks ini saya tidak akan membahas cyber physical system in teori, tetapi apa perkembangan cyber physical system yang menyebabkan saat ini apa namanya cloud computing menjadi apa istilahnya menjadi posisi yang sangat strategis ya dan menemukan tempat yang bahasa saya itu sangat pas ya dalam cloud computing. Nah, saya yakin rekan-rekan sekalian sudah paham, sudah memaklumi bahwa saat ini sudah tidak ada batas ya antara uh, dunia maya dengan dunia fisikal, yang kemudian kita sebut sebagai teori konvergensi, ya, bukan teori konspirasi, ya, teori konvergensi. Nah, teori di mana munculnya semacam interchange ya atau interface gitu yang menjembatani adanya interaksi antara dunia nyata dengan dunia maya gitu ya. Nah, sebagai paling gampang adalah kita bisa menggunakan semacam device virtual reality gitu ya atau augmented reality yang kemudian kita bisa mengontrol sesuatu yang ada dalam sistem dengan menggunakan hanya apa namanya dengan sentuhan fisik yang kita lakukan dengan menggunakan interface alat tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh paling mudah, paling simple mengenai cyber physical system. Nah, yang menariknya ketika kita hanya menggunakan alat itu kita bisa menggunakan kekuatan connectivity dalam hal ini internet dan kemudian di belakangnya ada teknologi cloud yang kemudian menjembatani kita untuk menyentuh aspek dari komputasional. Kita bisa mengoperasionalkan alat berat menggunakan tadi device semacam itu, kita bisa memerintahkan sesuatu dengan alat itu juga dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu yang paling paling simple yang bisa kita lakukan. Nah, tapi dalam konteks ini mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan cyber physical system. Nah, salah satu komponen cyber physical system adalah tentu saja cyber ya, atau cyber system. Ya, jadi cyber system ini dimaknai sebagai kombinasi dari adanya fasilitas ya, peralatan, kemudian sumber daya manusia dalam hal ini personil ya, kemudian prosedur ya, dalam hal ini pemerintah birokrasi lah ya. Tapi kalau dalam konteks organisasi ya proses bisnis, kemudian komunikasi, channel-channel komunikasi baik itu secara elektronik maupun non elektronik yang diintegrasikan dengan menggunakan cyber services. Ya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita menemukan definisi cloud computing di dalam cyber system ya, di mana di dalam kalau kita mendefinisikan cloud computing itu bukan secara harfiah hanya dalam konteks teknologi awan, tetapi ada dua komponen yang paling menonjol sebenarnya, yaitu integrasi. Tapi kalau sekarang saya menyebutnya bukan integrasi saja, tapi konvergensi. Ya. Integrasi itu menjadi satu, kalau konvergensi itu menjadi satu, tetapi sifat asalnya tetap, tetapi bisa saling berhubungan, connected. Dan kemudian penyelenggaraannya atau integrasinya itu menggunakan yang namanya cyber services, atau dalam konteks ini ya menggunakan platform internet. Nah, kalau kita dalami ini, automatically kita langsung mengetahui bahwa by definition cyber system itu adalah cloud computing atau cloud technology, kan semacam itu. Nah, ini yang saya maksudkan. Tinggal case-nya saja. Case-nya bisa dibicara tentang business system, cloud computing di business system, atau cyber system di dunia bisnis, begitu ya. Atau di control system, di apa namanya, machinery manufacture dan lain sebagainya. Atau terkait dengan access control system. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa diliputi dari situ. Nah, dalam konteks ini kita bisa memaknai bahwa cyber system atau cloud computing ini menjadi suatu solusi atau suatu pendekatan yang memungkinkan kita untuk tanda kutip ya membuat lingkungan tertentu menjadi virtual dan kemudian kita bisa menyentuh, mengatur, mengakses, bahkan memodifikasi hanya dengan menggunakan layanan berbasis cyber atau berbasis internet. Ya. Dari dalam bentuk tertentu kita kadang menyebutkannya bisa dalam bentuk aplikasi atau yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan cyber. Dalam konteks ini kita perlu membuka diri bahwa
by definition cyber system atau cloud computing itu definisinya juga terus berkembang ya. Jadi kalau saya boleh sharing cloud computing, big data, AI itu nanti by definition itu akan terus berkembang mengikuti perkembangan dari situasi environment dan teknologi yang existing. Jadi semacam itu. Nah, dalam konteks sejarah atau semacam milestone dunia begitu ya. Nah, cyber system ini memang muncul karena adanya internet revolution. Jadi internet ini memungkinkan atau jaringan komputer ini memungkinkan kita untuk punya kapasitas untuk menyelenggarakan banyak hal ya dengan menggunakan jaringan komunikasi data. Nah, tetapi ketika internet waktu itu hanya sekedar sebagai bridging communication dari end to end point gitu ya, kemudian menjadi multi end point begitu. Tetapi kemudian pada titik tertentu bisa dijadikan industrialisasi ya, menjadi industri yang kemudian muncul banyak sekali rich application services di internet, maka otomatis internet itu sendiri menjadi ekosistem terjadinya terbentuknya banyak sekali aplikasi, data dan informasi dan akhirnya bisa terkoneksi dengan suatu industri tertentu dan kemudian ada intersection atau komunikasi dengan perangkat keras yang ada di sana dan kemudian bisa mengatur banyak hal di sana, maka kita akan punya yang namanya cyber physical system. Nah, ini menjadi menarik ya. Nah, apalagi sekarang ketika kita bicara cloud computing dihadapkan dengan dunia yang saat ini sudah masuk ke fase tanda kutip ya artificial intelligence dan seterusnya, big data segala macam. Nah, makin terasa bahwa cloud computing itu menjadi salah satu teknologi fondasi yang memungkinkan big data itu bekerja secara sangat scalable, AI bisa diakses dari mana saja. Nah, ini yang menyebabkan kemudian nanti mungkin ya, kalau teori saya setelah industrial internet revolution maka akan muncul knowledge based revolution yang mengandalkan knowledge atau artificial intelligence itu di dalam menggunakan di atas internet begitu ya. Jadi semacam itu. Nah, ini sudah mulai muncul ya ketika kemudian cloud computing kemudian sudah memunculkan edge computing dan seterusnya sehingga nanti dalam konteks pemrosesan data atau pemrosesan analisis atau yang lainnya itu sudah tidak perlu lagi harus selalu directed ke data center atau ke pusat komputasi yang sangat besar gitu ya. Dan ini menyebabkan kita makin fleksibel. Cloud computing bisa makin ada di mana saja. Kalau cloud computing ada di mana saja, maka AI bisa ada di mana saja, big data juga bisa di mana saja. Nah, ini yang menjadi menarik sebenarnya. Tapi secara perkembangan hardware atau secara arsitektur, kita juga didukung dengan perkembangan yang sangat masif ya di dunia perangkat keras yang kita kenal sebagai dulu yang namanya mainframe computing ya, satu fasilitas on-site gitu dengan komputer yang sangat banyak dan sangat besar pada zaman tersebut ya, baik size maupun prosesornya digunakan untuk big data processing application pada saat itu juga. Jadi semacam itu. Jadi kalau kita amati ini sebenarnya term cloud big data itu sudah bukan sesuatu sesuatu yang baru karena tahun 60 70 big data itu juga ada, tetapi ukurannya mungkin masih giga dan seterusnya. Nah, kemudian muncul perkembangan revolusi desktop computing yang kita punya perangkat desktop yang punya kemampuan untuk melakukan komputasi dengan level tertentu dan pada titik itulah yang menyebabkan titik network makin banyak ya dan berbasis desktop, sehingga otomatis personal dan bisnis activities itu bisa dijalankan di mana saja. Dan itu kemudian bisa terhubung satu sama lain dengan internet, nah otomatis itu makin memunculkan atau mewujudkan konsep cloud computing yang saling terhubung satu sama lain. Nah, kemudian makin kencang lagi ketika muncul yang namanya ubiquitous computing, di mana ubiquitous computing ini menyebabkan kita punya banyak kemungkinan ya semua device, semua peralatan, semua item itu bisa kita tempeli dengan kekuatan processing tertentu dan kemudian bisa dikonekkan dengan internet yang kemudian kita sebut sebagai Internet of Things dan itu kemudian memperkuat lagi connectivity atau network yang terjalin dan membentuk yang namanya cloud computing yang makin masif gitu ya. Nah, pada titik tertentu ketika ini sudah menyentuh pada aspek-aspek kehidupan industri maupun orang, maka kemudian menyebabkan mewujudkan yang namanya cyber physical system.
Nah, dalam konteks ini nanti pada titik tertentu ketika kita membutuhkan bantuan kesehatan, maka kita cukup berbicara dengan speaker di rumah kita. Kemudian kalau kita membutuhkan konsultasi dengan dokter, kita tinggal buka komputer dan kemudian aplikasi sudah langsung jalan, kita dan lain sebagainya. Jadi itu yang namanya nanti cyber physical system is everywhere gitu ya. Dan kita bisa rumah kita, ruangan kita bisa kita sesuaikan suhunya, sesuaikan dengan tone lampunya, musiknya yang keluar itu dengan melihat gerak-gerik kita di dalam ruangan. Jadi AI-nya jalan di dalam smart home dan seterusnya. Dan ini yang menyebabkan itulah yang munculnya cyber physical system. Di belakang sana ahli itu sangat memungkinkan karena adanya cloud computing yang dibalut dengan cyber system yang kemudian disebut sebagai cyber system, dan kemudian karena ada fase integrasi dengan hardware segala macam, maka menyebabkan kita punya cyber physical system. Nah, kalau kita bicara lebih dalam ya, ke dalam dari cyber system masuk ke dalam ranah yang lebih ke teknologinya, maka kita akan mengenal yang namanya cyber physical system sebagai integrasi dari proses komputasi, networking, ya, jaringan computing, kemudian physical processes ya, jadi semacam itu. Nah, dalam konteks ini kita memahami bahwa saat ini juga cloud computing menghadapi 3 isu itu atau 3 challenge ini. Bagaimana integrasi antara kemampuan komputasi yang bisa dijalankan di dalam cloud computing. Jadi cloud computing tidak sekedar hanya mengkoneksikan, dalam konteks ini adalah hanya sekedar jaringan komunikasi data, tetapi juga menghantarkan komputasi. Makanya nanti ada sistem terdistribusi dalam konteks cluster komputer, gitu ya. Jadi komputasinya overlay di dalam network. Nanti kalau kita punya beberapa cluster di beberapa lokasi yang berbeda, maka kita akan punya grid computing, kan gitu. Sehingga nanti bisa disebar komputasinya itu di banyak tempat. Nah, bahkan sekarang ada yang namanya folder home ya, saya lupa namanya. Tapi ada internetnya, ada di internet. Nah, itu bahkan komputer notebook kita pun bisa kita sediakan sebagai node untuk komputasi terdistribusi dari seluruh dunia, sehingga muncul kekuatan komputasi yang sangat besar di seluruh dunia. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, itu wujud dari integration of computation. Jadi perkembangan dari cluster, grid, sampai nanti kemudian menjadi high performance computer, itu akan terjadi di sana. Kemudian yang berikutnya adalah adanya networking. Hal itu tidak mungkin terjadi kalau secara manajemen network itu tidak diatur dengan sangat advance, gitu ya. Mungkin kalau secara telekomunikasi kita sudah masuk ke 5G yang punya kemampuan lebih cepat, lebih long range, dan lain sebagainya. Tetapi secara routing protokol, algoritma routingnya, segala macam itu juga nanti akan memiliki signifikansi tersendiri. Nah, sehingga sangat penting kita punya kemampuan networking yang sangat baik ya. Sehingga salah satu ciri dari cloud computing adalah dia punya kemampuan mengatur jaringan dengan sangat rapi dan sangat baik. Dan terakhir tentu saja melibatkan adanya physical processes yang menjadi interface dengan peralatan-peralatan atau device fisik yang harus diatur secara melalui teknologi internet atau aplikasi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kita bicara kembalikan ke cyber physical system, maka komputasi networking ini akan bertemu dengan physical element ya atau physical devices ya, semacam sensor dan lain sebagainya yang nanti dia akan menghasilkan data. Nah, bayangkan kita bisa memonitor terjadinya longsor di satu tempat karena kita menanam satu sensor di satu lokasi dan secara hitungan menit atau hitungan detik kita langsung mendapatkan early warning system gitu ya. Kita pasang di tengah laut buol sebagai tsunami early warning system. Ketika buol itu terkena ombak yang sangat besar, kita bisa memprediksi kapan ombak yang berupa tsunami itu akan sampai ke pantai dan kemudian menjadi early warning system. Nah, maka sentuhan tadi sensor yang di buol atau di sensor di longsor tadi itu akan ditransmisikan ke dalam jaringan internet dan kemudian diproses dalam satu manajemen network yang sangat besar dan kemudian dimasukkan ke dalam komputasi kita dan kemudian dihasilkan menjadi sebuah analisa early warning system. Nah, itulah wujud dari cloud computing tadi. Nah, dalam konteks ini kalau kita coba berimajinasi
maka kita bisa menyebutkan bahwa salah satu perwujudan dari cloud computing ini ya bentuknya adalah cyber physical system atau cyber system tadi sendiri, ya. Bisa juga berupa konvergensi antara Internet of Things dengan cloud dan big data menjadi satu tempat, ya. Atau kalau bahasa saya ya cyber physical system ini adalah salah satu wujud ya konvergensi antara tiga teknologi besar, ya. Jadi Internet of Things, cloud computing, big data, dan juga smart environment menjadi satu dan dikelola menjadi satu integrated platform. Nah, itu yang disebut sebagai cyber cloud computing. Tentu saja kalau kita mau masuk ke dalam, dia tidak hanya masalah fungsi ya, tetapi juga kita harus memperhatikan bagaimana memungkinkan kita punya kemampuan memanage sedemikian banyak resources gitu, dengan harapan performansi yang stabil, tinggi, dan seterusnya. Ya mau tidak mau, cloud computing nanti harus punya kemampuan-kemampuan tertentu yang akan kita bahas berikutnya. Ya. Jadi ini yang menjadi menarik dari sisi cyber physical system. Nah, ada yang menarik kalau kita ambil dari dua sudut pandang ini, cloud computing dari sisi cyber system dan dari cyber physical system, apa sebenarnya yang dikejar gitu ya. Nah, sebenarnya yang dikejar adalah bagaimana kemampuan untuk mengontrol secara otomatis. Nah, sehingga ini menjadi salah satu ciri dari cloud computing bahwa mereka punya cloud computing ini punya kemampuan otomatisasi dalam memanage semua resource yang dipakai untuk menyelenggarakan cloud computing. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi sangat dominan dan sangat penting. Kemudian harapannya dengan kita menggunakan cloud computing ini tentu saja kita punya sistem yang lebih aman dan juga lebih efisien. Ya. Dalam efisien ini tidak ada resource yang terbuang percuma atau dalam konteks ini resource yang idle, tidak terpakai. Ya. Nah, harapannya tentu saja kalau efisien maka biaya untuk membangun sistem dan menjalankan operasi sistem ini juga menjadi lebih affordable ya, tidak menjadi susah. Tetapi dalam konteks tertentu, cloud computing ini juga harus push the envelope atau provide new capabilities. Nah, inovasinya jadi muncul, kreativitasnya juga muncul di atas dari cloud computing yang kita punyai. Nah, tapi secara aspek yang lain tentu saja kita ingin mengurangi ya cost of computation. Cost computation ini bukan bicara masalah harga, tetapi misalnya cost of computation itu konsumsi daya ya. Makanya nanti di cloud computing ada juga itu satu mainstream kita menyelenggarakan yang namanya green cloud computing ya, atau istilahnya itu bagaimana menyediakan solusi cloud computing yang hemat energi gitu ya, tidak mengkonsumsi sumber daya yang cukup mahal gitu. Kemudian bagaimana jika cost of computation itu adalah dari sisi time cost ya. Jadi ketika fase deployment, fase pengembangan sistemnya itu menjadi lebih singkat ya. Sehingga ketika kita dalam proses misalnya mengembangkan sistem informasi, kita tidak perlu harus mengalokasikan waktu yang sangat panjang sampai benar-benar itu bisa live misalnya begitu. Nah, kemudian kita juga bicara masalah networking ya, bagaimana kita mengatur lalu lintas traffic yang masuk ke dalam fasilitas cloud computing itu, sehingga kemudian cloud computing ini juga punya kapabilitas untuk menyelenggarakan sistem yang aman ya, sistem yang menjamin keamanan, jadi semacam itu. Jadi salah satu yang menjadi isu yang sering didiskusikan adalah cloud computing ini apakah kalau kita goes to cloud, apakah aman apa tidak? Karena by design sebenarnya cloud computing itu aman, ya. Tinggal bagaimana kita mengatur dan melakukannya. Dan kemudian ini, sensing provide the economic motivation. Nah, jadi cloud computing ini pure ya, digunakan untuk tadi, bagaimana kita secara organisasi punya sense atau punya feel bahwa layanan-layanan kita itu akan dibuat menjadi accessible. Ya. Accessible itu bisa public, private, atau bahkan close, jadi semacam itu. Nah, kemudian ini juga menarik, kita ingin di cloud computing ini salah satu motivasinya adalah mendorong namanya ubiquitous computing ya. Jadi semua node, semua titik yang terlibat dalam proses komputasi di cloud computing ini punya kemampuan komputasional. Jadi punya kemampuan untuk mengeksekusi suatu execution code atau something yang ditanam di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar menjadi passive node ya, tetapi menjadi active node juga. Nah, kemudian otomatis kalau kita punya cloud computing sebenarnya kita
punya kemungkinan untuk bisa berbagi ya, berbagi resources, kemudian berbagi sumber daya komputasi, sehingga pada titik tertentu kita akan punya computation power yang sangat tinggi dan bisa kita gunakan untuk banyak hal. Nah, kemudian kita bisa ini ya mendukung isu environmental atau lingkungan hidup, di mana kita mencoba untuk meningkatkan energy efficiency ya dan reduce pollution dengan menggunakan cloud computing. Nah, ini adalah isu-isu kenapa kemudian cloud computing secara isu saat ini itu menjadi sangat penting ya. Isu cloud computing bukan bicara harga murah atau yang lain begitu, tidak seperti itu lagi, tetapi isu-isu yang saya munculkan ini adalah motivasi-motivasi yang saat ini digunakan sebagai alasan terkuat kenapa kita harus migrate ke cloud computing gitu ya. Nah, nanti rekan-rekan bisa cari itu di internet, itu banyak sekali riset-riset di cloud computing yang memulai pembicaraannya atau diskusinya itu adalah dengan menyinggung salah satu poin yang saya sampaikan tadi. Contohnya yang saya lagi coba pelajari lebih dalam, misalnya bagaimana memungkinkan kita itu punya kekuatan komputasi tanpa harus membangun infrastruktur data center yang sangat luar biasa. Yaitu tadi dengan masing-masing dari kita tuh merelakan resource notebooknya ini menjadi resource terdistribusi untuk membangun sebuah kekuatan komputasi berbasis cloud gitu ya. Nah, namanya folding home kalau tidak salah. Mungkin teman-teman pernah melihatnya. Ya, ini dia. Nah, ini salah satu contohnya yang sedang saya amati dan sedang saya coba pelajari. Nah, bagaimana kita mencoba menghibahkan atau istilahnya apa ya, mensedekahkan gitu ya kekuatan komputasi kita dengan desktop kita itu kalau kita pasangi nanti dengan aplikasi yang dipakai ini, ya, kemudian bisa digunakan untuk menjadi semacam internet base cluster komputer besar gitu ya, ini semacam itu, sehingga kemudian bisa digunakan untuk komputasi yang sangat besar. Nah, ini sebagai contoh ya kenapa ini menjadi penting bagi kita, jadi semacam itu. Nah, jadi kalau nanti ada yang membicarakan tentang isu cloud computing dengan isu biaya segala macam begitu, menurut saya sudah bukan zamannya lagi, jadi semacam itu. Nah, kemudian kita kalau kembali lagi ke sini, maka kita bisa melihat ini cloud computing ini bisa mendukung banyak hal. Nah, jadi kalau tadi kita menyebutnya adalah cyber system sebagai cloud computing, maka cloud computing itu nanti melakukan proses komputasi atau penyediaan layanan-layanan yang ada di bawah ini di dalam bentuk layanan atau berbasis services di internet. Jadi ada fasilitas computing yang kemudian nanti kita sebut sebagai platform as services gitu ya. Kemudian ada storage as services atau kemudian disebut sebagai infrastructure as services gitu ya. Algorithms, logic and flow, communication system, collaboration system sama information processing yang itu menjadi komponen-komponen esensial dari cyber system itu akan diselenggarakan berdasarkan layanan atau berbasis internet. Nah, ini bisa digunakan nanti untuk banyak sistem-sistem yang lain ya, dari cyber social system, cyber enterprise system, cyber biological system maupun cyber physical system. Nah, jadi ini yang menjadi esensi. Sehingga kalau kita melihat ini posisi dari cloud computing ini akan menjadi core dari teknologi cyber system atau cyber physical system yang lain ya. Nah, dari konteks ini kita bisa melihat sebagai bagian dari kita belajar cloud computing, oh ternyata saat ini berarti kalau melihat diagram ini kita bisa melihat bahwa jantung dari teknologi dunia saat ini itu adalah di cloud computing sebenarnya, karena kita menyediakan layanan-layanan ini. Nah, ini adalah cyber system ini yang menyelenggarakan cukup banyak ya. Nah, dari AWS gitu ya, Amazon Web Services, Azure, Ali Cloud dan lain sebagainya itu masuk ke area ini. Kalau di lokal ya ada Biznet, ada Lintas Arta dan lain sebagainya. Ini adalah Telkom dan lain sebagainya. Ini menyediakan menyediakan services di cyber system. Nah, bayangkan tanpa ini ya mungkin kita tidak akan bisa mengakses platform e-commerce yang kita pakai, kita tidak akan bisa mengakses layanan-layanan lokal yang kita punya dari startup dan lain sebagainya. Nah, ini nah ini nanti akan menjadi bahasan kita bagaimana kita memahami
konsep cyber system atau cloud computing ini dalam konteks ini ya, computing, storage, algorithms, logic and flow, communication system, collaboration system, dan information processing ya gitu ya. Nah ini yang akan menjadi bahasan kita. Nah ada yang menarik rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara cloud computing, otomatis nanti kita akan punya semacam karakteristik. Nah jadi kalau saat ini orang memahami cloud computing ya ujung-ujungnya hanya di IaaS gitu ya, infrastruktur as services, platform as services, software as services. Tapi dalam kacamata kita di orang ilmu komputer, maka kita harus kembalikan ini ke dalam konteks komputasinya atau computationalnya. Nah, di sisi ini kita bisa melihat bahwa ciri-ciri dari atau karakteristik-karakteristik inti dari sebuah cloud computing itu bisa kita lihat semacam ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa di cyber system atau di cloud computing ini kita bisa melihat bahwa di dalamnya itu nanti ada beberapa konsep computational yang harus kita pelajari dan harus kita pahami ya. Jadi di situ ada specification, modeling, dan analysis ya. Jadi kalau kita bicara cloud computing, maka kita nanti akan punya yang namanya hybrid and heterogeneous model, yang itu terdiri dari model of computation dan juga continuous and discrete. Ya, jadi di sini akan penting sekali kita memahami konteks computational. Nah, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya, bagaimana ternyata kita bicara cloud computing itu bukan hanya di level aplikasi semata, tetapi secara model, secara computation model, kompleksitasnya itu atau complexity, ya, teori komputabilitas itu sangat-sangat besar sekali. Kemudian nanti juga networking. Networking ini juga menjadi sangat penting ya, karena kita akan bicara protokol, kita akan bicara services, dan lain sebagainya itu ada semua di sini. Nah, kemudian interoperability. Ya, interoperability itu kemampuan untuk beradaptasi, saling beradaptasi antar komponen, sehingga kemudian bisa saling bekerja sama satu sama lain, komponen-komponen itu dalam satu single system yang terintegrasi dan bekerja dengan sangat baik. Kemudian ini ada time synchronization. Ya. Coba bayangkan kalau cloud computing itu ada di banyak belahan dunia, nah otomatis time menjadi isu dan itu butuh time synchronization yang sangat luar biasa. Nah, tetapi juga sama, cloud computing itu dalam kacamata komputasi atau ilmu komputer juga ada isu tentang atau hal tentang scalability and complexity management. Ya, karena nanti cloud computing itu harus punya yang namanya modularity and composability. Nah, jadi semacam kalau dalam implementasi semacam di Amazon Web Services kita akan punya banyak sekali modul yang bisa diorkestrasi jadi satu ya. Jadi kita tinggal panggil layanannya. Jadi gitu. Kita butuh S3, kita ambil S3. Kita butuh bucket, kita ambil bucket. Kita butuh apalagi load balancing-nya, kita ambil load balancing-nya. Jadi semuanya bisa dipakai on call semacam itu ya. Nah, itu yang mewujudkan adanya modularity atau yang kemudian orang menyebutnya secara arsitektur aplikasi disebut sebagai service oriented arsitektur. Nah, kemudian ada juga sintesis ya. Sintesis ini adalah cloud computing ini memunculkan semacam rumusan-rumusan tertentu yang punya kemampuan untuk di-deploy ya ke dalam suatu arsitektur yang real. Nah, kemudian nanti juga ada interfacing dengan legacy system. Jadi kita punya kemampuan terintegrasi dengan sistem-sistem yang sudah lebih dulu ada. Nah, nanti juga sama, nanti juga yang menjadi penting adanya ini unsur validation and verification. Ya. Jadi di cloud computing ini punya jaminan atau assurance ya. Atau kalau dalam konteks network nanti akan muncul yang namanya SLA, Service Level Agreement, dan juga nanti ada QoS ya, Quality of Services yang harus dipenuhi agar dia memenuhi fungsi dari cloud computing. Kemudian ada certification, nah, karena dia harus mendekati industri standar, maka sertifikasi industri standar ini sangat penting ya bagi cloud computing. Jadi security-nya, levelnya harus didesain, layanan levelnya juga harus didesain dan seterusnya. Dan kemudian memungkinkan adanya simulation. Jadi deployment dari sisi cloud computing juga sudah memenuhi aspek DevOps ya atau development and operation. Nah, jadi ketika belum dipush atau dipublish maka sistem itu akan bekerja dalam konteks development environment, belum bisa accessible oleh user ya. Tapi begitu kita sudah publish, kita sudah yakin, nah nanti akan ada model deployment menjadi operation. Nah ini lazim juga di beberapa
penyedia layanan cloud computing, kalau yang saya pernah observe, misalnya di Amazon, kita bangun sistem, kita udah bangun dan kita sudah set up, ketika akan dirilis production, maka dia punya tools untuk memverifikasi atau melakukan QA, quality assurance, apakah dari sisi security, dari sisi usability, kita punya skor yang cukup untuk kemudian dianggap sistem kita itu rilis begitu. Dan kemudian nanti juga ada stochastic modelnya. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita bicara kembalikan cloud computing itu dalam ranah kita di ilmu komputer, maka sebenarnya kita akan jantungnya atau saripatinya itu ada di 3 hal ini, yaitu specification, modeling dan analysis, kemudian scalability and complexity management, and validation and verification. Nah, jadi pada level yang lain untuk itu nanti baru kita akan bicara masalah information as services, infrastruktur as services, platform as services, maupun software as services. Nah, ini yang nanti modelnya semacam itu ya. Nah, hal-hal ini perlu kita istilahnya harus kita perhatikan dengan sangat agar kemudian kita juga punya istilahnya pembeda ya. Kalau kita bicara cloud computing bukan pada ranah cloud computing kontemporer atau yang biasa, tetapi cloud computing yang memang di ranah kita di ilmu komputer ya. Itu yang saya message dan saya misi saya kalau kita bicara cloud computing di ilmu komputer itu kita back to the core ya, atau kita bicara di core arsitektur dan di core teknologi dari cloud computing. Jadi semacam itu. Nah, kalau kita bicara lebih jauh lagi, nah ini agak berbeda nih. Mungkin kalau teman-teman jarang mendengar ini yang membahas cloud computing di aspek yang sangat kompleks dan sangat rigid ya, di aspek yang agak low level kalau bahasa saya. Nah, cloud computing itu nanti punya 5 ciri atau 5 karakter yang lebih mendalam gitu ya. Ada 5 level kalau kita kemudian bicara sebagai cyber physical dalam sudut pandang cyber physical system, maka cloud computing itu harus punya yang namanya ini kemampuan untuk pada configuration level. Nah, pada configuration level cloud computing ini punya 3 kemampuan ya, jadi atau punya 3 ciri kapasitas. Yang pertama, dia harus bisa self configure for resilience ya. Jadi cloud computing itu ketika terjadi sesuatu dia punya kemampuan untuk melakukan konfigurasi atas dirinya sendiri. Sehingga dia punya ketahanan hidup ya. Jadi kayak gitu. Mati mati listrik ya, dia punya kemampuan atau bisa menjalankan konfigurasi secara otomatis, menghidupkan server itu secara otomatis dan segala macam. Nah, ini sehingga dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Network trouble dia bisa kemudian langsung self troubleshoot dan lain sebagainya. Dan kemudian dia punya kemampuan self adjust ya. Self adjust ini adalah ketika trafficnya tinggi ya, maka dia punya kemampuan untuk tadi menyesuaikan dengan kapasitas yang dialokasikan. Jadi tidak perlu menunggu operator atau administrator untuk kemudian mengalokasikan secara manual agar cukup begitu ya. Jadi ketika masa KRS sistem kita kemudian mengadat, baru kemudian dinaikkan bandwidth-nya. Bukan begitu. Tapi kita perlu ada sistem yang sifatnya itu self adjust terhadap hal itu. Ketika sudah diidentifikasi bahwa traffic makin tinggi, otomatis meteran bandwidth-nya juga dinaikin, kapasitas dinaikin, dan seterusnya. Misalnya semacam itu. Hal itu terjadi juga untuk resource komputasi, misalnya prosesor atau mungkin memori dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan oleh si cloud computing. Dan kemudian ini yang menjadi menarik, self-optimizes. Jadi self-optimize ini adalah dia punya kemampuan mengoptimasi semua sumber daya yang dimiliki agar bekerja dengan baik. Nah, nanti ada algoritma load balancing, resource allocation, dan seterusnya di sana. Itu yang menyebabkan makin kuat atau makin bagus nanti kinerja dari self-optimize ini. Nah, kemudian yang berikutnya, cloud computing ini juga harus punya kemampuan dalam konteks cognition level ya. Dia harus punya integrated simulation and synthesis. Jadi tadi kekuatannya ada di ini. Cloud computing itu selalu mengedepankan tadi ya, DevOps tadi, lingkungan development dan operation itu dipisahkan. Bukan apa-apa, tapi untuk memastikan bahwa
ketika ada fase deployment terhadap suatu layanan tertentu, itu tidak menginterrupt layanan yang sudah jalan dan sebaliknya. Nah, kemudian nanti juga ada remote visualization, ya, jadi ada semacam kita bisa melihat ya cloud computing itu bisa bekerja dengan baik apa tidak, dan kemudian ada collaborative diagnostic and decision making. Jadi nanti akan ada dashboard gitu ya yang memberikan gambaran kinerja dari cloud computing sehingga pada titik tertentu kita bisa melakukan manusia tetap bisa punya peranan di cloud computing tapi dalam konteks melakukan intervensi atau konfigurasi yang diperlukan untuk meningkatkan level layanan. Nah, kemudian nanti menariknya adalah di cyber level. Di cyber level ini nanti ada model for component and machines ya. Makanya nanti kita akan kenalkan apa itu konsep hypervisor, virtual machine, kemudian nanti ada Docker, Kubernetes dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada di level ini karena mesin dalam konteks cloud computing ini bisa berupa banyak hal dan bisa dideploy dengan banyak strategi gitu ya. Nah, kemudian ini juga nanti sama, nanti perlu tidak hanya di level virtual mesin ya, bahkan ada virtual memory, virtual processor yang nanti bisa dimainkan untuk mengoptimasi sumber daya fisik yang dimiliki dari sisi infrastruktur komputasinya. Nah, kemudian juga nanti ada level di data and information level. Jadi tidak hanya cloud computing, tidak hanya bicara infrastruktur, tapi juga menyentuh level distribusi data ya, terutama nanti data input sampai nanti menghasilkan data atau informasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir tentu saja nanti ada connectivity atau connection level ya. Jadi kita punya jalur backup, punya jalur ring, star ring untuk memastikan bahwa cloud computing itu bisa diakses dari segala arah sehingga dependensi terhadap satu jalur komunikasi itu terhindarkan dan tidak menyebabkan terjadinya kegangguan dari sisi layanan cloud computing, lebih lagi adalah pada level connectivity. Nah, ini menyebabkan kita jadi makin kompleks ya kalau kita bicara cloud computing. Nah, ini menjadi paradigma baru ya, bagaimana cloud computing itu kemudian makin makin penting dan makin kelihatan istilahnya esensinya begitu. Jadi kalau kita melihat ini ilustrasi ini kita jadi berpikir keras bahwa ternyata cloud computing bukan lagi seperti cloud computing yang kita bayangkan ketika sesimpel yang kita bicarakan sebagai teknologi awan semata. Nah, tapi lebih dari itu cloud computing ternyata punya complexity, punya karakteristik yang sangat berbeda dan sangat demanding dengan kebutuhan yang ada sekarang. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita sebagai orang-orang di ilmu komputer untuk melihat bahwa perkembangan dari cloud computing ini masih akan sangat eksponensial growth gitu ya kalau bahasa saya, dan kita harus cepat tanggap dan kalau mau riset di bidang ini ya kita harus segera mungkin untuk menangkap peluang poin-poin riset yang bisa kita kembangkan. Nah, dalam konteks yang lebih real, ini adalah sebagai contoh saja bagaimana level karakteristik tadi itu kemudian menjadi menjadi item yang lebih instruksional kalau bahasa saya. Jadi kalau tadi self configuration segala macam ini sebenarnya niatnya adalah action to avoid ya. Jadi kita punya set of action atau langkah-langkah yang memungkinkan kita itu untuk menghindari gangguan atau menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Jadi semacam itu. Kalau cognition, ini kita bisa melakukan prioritisasi dan optimasi dari sisi keputusan. Nah, kemudian kalau dari sisi cyber, ini bisa self-compare, gitu ya. Dan kemudian kalau dari sisi conversion tadi, ini self-aware terkait dengan tadi machinery segala macam, atau mungkin virtual machine dan seterusnya. Kalau connection, ya nanti kita bisa melihat condition monitoring. Jadi itu peran yang bisa kita lihat, gitu ya. Implementasinya cukup banyak. Cloud computing bukan hanya kita connecting ke Wi-Fi, tetapi kita bisa menemukan dalam integrasi atau konvergensi teknologi di dalam sebuah pesawat terbang yang sangat kompleks semacam ini, terdiri dari banyak sekali kompleks sistem, dihubungkan satu sama lain, dan itu kadang bisa terhubung dengan menara pengontrol atau ACS ya, ACTS atau ACS gitu. Kemudian bisa dilihat seberapa progres atau
movement dari pesawat ini itu sendiri. Nah, kita juga sudah masuk ke area autonomous car yang kompleks gitu ya, ada GPS, ada radar sensor dan lain sebagainya yang memungkinkan kita juga tadi punya kompleks sistem yang kemudian harus diatur dan komunikasi datanya nanti melalui jaringan internet dan atau mungkin menggunakan private network di dalam mobil itu sendiri, tetapi kemudian secara cepat membuat mobil ini punya kemampuan beradaptasi dan bisa merespon sesuatu yang ada di depan, samping, belakang, dan seterusnya. Nah, apalagi sekarang kita berada di suatu ekosistem smart city yang harapannya semua aspek kehidupan itu bisa ada sensingnya, ada informasi yang dihasilkan, sehingga kita tahu apa yang terjadi di sana, dan kemudian melalui cloud computing, data informasinya ditransfer, dan kemudian bisa menunjukkan respon yang cepat, ya, agar kemudian kota itu menjadi cerdas, menjadi baik, dan kemudian bisa menjamin kehidupan warganya, mudahnya semacam itu. Nah, apalagi ini ya, smart farming, ini juga sama, ini juga sudah masuk ke landscape cloud computing juga, semua perangkat IoT, semua proses komputasi segala macam itu diharapkan bisa bisa digunakan untuk keperluan smart farming ya. Jadi cukup banyak, jadi semacam itu. Bahkan untuk transportasi massal, manajemen transformasi massal pun nanti cloud computing memegang peranan penting ya untuk kemudian memungkinkan memiliki kemampuan dalam penyediaan teknologinya, jadi semacam itu. Nah, kalau kita kemudian hadapkan, ya ini saya suka ini ya, dalam diskusi kuliah itu suka men-trigger gitu ya, kita head to head kan gitu. Kemudian misalnya cloud computing dengan big data, nah apa yang sebenarnya yang menarik begitu ya kalau kita bicarakan hal itu. Nah, sebagai contoh, nah kita masuk di area big data semacam ini ya. Jadi precision farming dan lain sebagainya itu sudah sangat bisa diandalkan, bisa di-capture dari banyak sisi, dan kemudian menggunakan cloud computing dan big data, kita bisa bridging dan mengurangi gap sehingga kita bisa melihat secara real time perkembangan dari proses pertanian, dan kemudian kita bisa melakukan respon terhadap hal itu. Nah, tetapi yang menjadi menarik ya, apa peranan cloud computing itu dengan big data tadi? Sebenarnya ini ya, kita mendukung transformasi digital yang menciptakan suatu aksi atau suatu environment yang humanless ya. Nah, jadi humanless ini intervensi manusianya menjadi tidak terlalu besar, dan kita bisa lebih efisien dan efektif dalam menjalankan proses-proses bisnis tertentu. Kemudian menciptakan presisi, maka tidak lagi smart tapi presisi. Nah, smart farming berkembang menjadi precision farming ya. Smart environment jadi precision environment. Jadi environment yang benar-benar spesifik sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, sesuai dengan kondisi yang kita alami sekarang ini. Kemudian fast ya, ini jelas ya, cloud computing memungkinkan kita bergerak dengan cepat, data bisa ditransmisikan dengan cepat, respon juga bisa diselenggarakan dengan sangat cepat. Kemudian reliable ini tidak ada isu terkait dengan misalnya kita berhadapan dengan situasi di mana gangguan dan lain sebagainya, tetapi dengan adanya cloud computing ini memudahkan kita untuk sesegera mungkin dengan cepat kita merespon situasi yang tidak memungkinkan menjadi mungkin gitu ya. Karena tadi contohnya kita bisa punya punya kemampuan untuk terkoneksi dengan berbagai macam opsi. Nah, sehingga ini yang menyebabkan menjadi sangat enak untuk berjalan begitu ya. Dan ya mungkin rekan-rekan juga udah tahu bahwa di cloud computing itu diharapkan memang zero off ya, atau SLA-nya harus mendekati 100% bahkan kalau semungkinkan. Dan ini yang menarik, manageable. Jadi kita punya kemampuan untuk memanage operasi dari cloud computing itu melalui satu single platform system gitu ya. Makanya di cloud computing itu sering dilengkapi dengan cloud platform management ya, yang cukup kompleks, yang bisa mengatur dari hardware layer sampai ke application layer. Nah, ini menjadi penting ya, cloud itu punya peranan penting kalau kita hubungkan dengan big data, karena cloud computing itu yang menjembatani terjadinya suatu big data infrastruktur ya.
Dia menghubungkan antara data sumber, sensor, segala macam, Internet of Things, ke dalam sumber penyimpanan datanya, atau ke tempat penyimpanan datanya. Dan nanti juga menjembatani untuk terjadinya cloud big data processing. Nah, ini menjadi harus dipahami dengan sangat oleh rekan-rekan sekalian. Tanpa adanya cloud ini mungkin IoT kemudian big data tidak bisa jalan gitu ya. Kalau bahasa saya punya teori namanya big data trivia ya, atau segitiga yang mandatory harus ada dalam industri 4.0 itu adalah big data, IoT dan cloud ya. Jadi kalau itu terjadi maka transformasi digital akan menjadi lebih mudah terrealisasi. Apalagi nanti kalau sampai kita membutuhkannya sampai ke data analitik dan juga ke data science gitu ya. Nah, ini sebagai overview saja big data itu apa, kita skip sebentar ya. Nah, gitu. Nah, apalagi kalau kita nanti masuk ke isu ini ya, machine learning. Nah, jadi machine learning, AI, deep learning. Ya, ini nanti kita akan butuh sekali masif ya, secara masif bagaimana cloud computing itu berperan ya dalam bisa merealisasikan atau mengimplementasikannya eksekusi dari machine learning, deep learning, dan AI itu sendiri ya. Karena kita ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini ya. Nah, permasalahan yang berpola, bertautan, masalah inti dengan menggunakan beberapa pendekatan, machine learning, artificial intelligence, dan deep learning. Dan ini kalau kita kembali ke trivia tadi, nggak mungkin kalau tanpa adanya cloud teknologi. Nah, jadi ini yang menjadi titik krusialnya. Nah, makanya nanti sangat memungkinkan kita bisa melakukan tumor detection, ya kan? Gitu. Kemudian mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini tesisnya menggunakan dua lokasi yang berbeda dan datanya ditransmisikan melalui internet. Nah, disimulasikan begitu di dua lokasi kota yang berbeda. Nah, itu nanti akan pasti menyebabkan kita butuh cloud computing. Nah, ini juga sama nih, healthcare, tumor detection, kemudian agriculture, energy, oil and gas, finance, genomic, itu semua akan membutuhkan level komputasi yang sedemikian tinggi. Nah, nanti juga sama untuk banyak hal yang lain, itu juga akan membutuhkan hal yang serupa. Nah, pada titik tertentu nanti kita butuh ini ya, butuh multidisciplinary. Jadi nanti ketika 3 trivia tadi dihubungkan dengan satu use case tertentu, maka kita akan punya powerful ya, suatu kapasitas yang sangat tinggi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi sangat memungkinkan nanti kita bisa masuk ke agriculture, education, menyebabkan meningkatkan increase income ya, effective education ya. Jadi ini cita-cita mulia dari 3 trivia tadi, big data, IoT, dan cloud tadi. Jadi reduce congestion, improve safety, adjust supply and demand, kemudian reduction of damage and harm ya, untuk disaster prevention itu sangat memungkinkan. Jadi semacam itu. Nah, kemudian kalau dari sisi infrastruktur ya banyak sekali nanti yang bisa kita kerjakan. Nah, ini bagian ini sebenarnya nanti bagian bercerita tentang riset yang saya kerjakan, tapi nanti saja. Nah, itu kira-kira point of view ya. Pertama mengenai kenapa apa istilahnya cloud computing itu cara pandangnya seperti apa. Ini saya memang sampaikan di awal agar teman-teman punya persepsi yang sama dengan saya memandang cloud computing gitu ya. Jadi kalau saya sendiri memandang cloud computing sudah bukan sekedar lagi hanya teknologi awan gitu ya, tetapi memang ini areanya mengenai sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Dan kalau kita observe lebih jauh dengan kacamata kita sebagai orang orang ilmu komputer tadi, isunya bukan lagi infrastruktur as services, platform as services, atau software as services, tapi tadi ya complexity, modularity, nanti tadi ada 5 level karakteristik yang harus kita perhatikan dengan seksama lah, gitu, dan harus kita pelajari. Nah, insya Allah nanti bertahap saya akan menjelaskan satu persatu dan memberikan ilustrasi bagaimana riset dan pengembangan di area-area tersebut ya. Jadi semacam itu. Baik, untuk tahap ini ada yang ingin bertanya? Ini saya berhentikan rekaman dulu biar nanti rekamannya nggak terlalu panjang.